Hari ini kita akan kuliah yang perdana mengenai akuntansi biaya. Nah, apa saja yang diharapkan dari kuliah pertama ini? Yang pertama adalah, setelah mengikuti mata kuliah akuntansi biaya, mahasiswa memiliki kemampuan menguasai konsep yang mendasari, mengembangkan konsep, dan mengaplikasikan kemampuan menghitung harga pokok produksi. Ya, jadi tujuan akhir dari kuliah ini adalah mahasiswa bisa menghitung HPP atau harga pokok produksi suatu barang. Ada 7 tujuan kita terkait dengan kuliah kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa memahami akuntansi biaya dan penggolongan biaya. Yang kedua, memahami siklus akuntansi biaya. Yang ketiga, memahami laporan harga pokok. Yang keempat, memahami akuntansi biaya bahan baku. Yang kelima adalah memahami akuntansi biaya tenaga kerja. Yang keenam, memahami akuntansi biaya overhead pabrik. Dan yang ketujuh, memahami metode harga pokok pesanan. Itu adalah 7 tujuan kita kuliah pada malam hari ini yang terkait akuntansi biaya. Sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas dulu definisi pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya terdiri dari 2 kata, akuntansi dan biaya. Akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan penganalisian transaksi keuangan dengan cara tertentu. Hasil akhir akuntansi berupa laporan keuangan. Jadi hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Kemudian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa baik yang lalu, masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang sampai barang atau jasa itu dijual. Jadi dihitung berapa biayanya, mulai dari proses pencarian bahan baku, produksi, finish good. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, transaksi biaya dengan cara-cara tertentu yang tujuannya adalah membuat laporan biaya atau laporan keuangan. Jadi itu kesimpulan dari akuntansi biaya. Nah, kita masuk ke penggolongan biaya. Pertama adalah berdasarkan hubungan dengan produk. Ada biaya produksi, yang kedua biaya periodik. Biaya produksi adalah biaya yang terkait langsung dengan proses produksi. Biaya periodik adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja itu adalah biaya produksi, sedangkan biaya lain yang tidak terkait secara langsung, misalnya biaya head office, karena tidak terkait dengan biaya pabrik, itu dianggap sebagai biaya periodik. Kemudian kan berdasarkan periode akuntansi atau pembukuan. Yang pertama adalah pengeluaran modal, yang kedua adalah pengeluaran penghasilan. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah dari modal perseroan atau perusahaan. Kemudian biaya penghasilan adalah biaya yang keluar atas penghasilan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hubungan dengan volume produksi. Ada 3, yang pertama adalah biaya variabel, semi variabel, dan biaya tetap atau fixed cost. Variabel itu variable cost. Jadi kalau variable cost adalah biaya yang keluar terkait dengan proses produksi. Bisa naik, bisa turun. Misalnya bulan ini produksinya sekian ratus, bulan depan naik menjadi sekian ribu. Itu adalah biaya variabel. Sebaliknya misalnya turun dari 500 pieces gitu, turun menjadi 200, itu artinya variabel naik turunnya tergantung produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung produksi, dia akan fixed cost. Misalnya biaya di head office, listriknya sekian, maka itu akan menjadi biaya tetap dari biaya tersebut, karena tidak terkait dengan proses produksi. Kemudian penggolongan berikutnya adalah berdasarkan tujuan pengawasan. Ada biaya standar, biaya taksiran, dan biaya sungguh-sungguhnya. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan berdasarkan historical data. Misalnya biaya untuk membuat produk ini adalah Rp500 per pieces. Taksirannya, karena harga BBM naik, misalnya harga dolar naik karena bahan bakunya impor, ditaksir nanti akan menjadi Rp700 per pieces naik. Biaya sesungguhnya adalah realisasi, ternyata direalisasikan hanya 650.
Prediksinya mungkin lebih terlalu tinggi dibandingkan realisasi. Kemudian berdasarkan hubungan dengan departemen produksi, yaitu biaya departemen produksi adalah biaya langsung terkait dengan proses produksi, biaya departemen pembantu yang tidak terkait langsung, biaya langsung departemen, dan biaya tidak langsung di departemen tersebut. Kemudian berdasarkan hubungan dengan fungsi dalam perusahaan, yaitu biaya produksi, yaitu mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan. Kemudian berikutnya adalah biaya pemasaran, yaitu sampai ke tangan konsumen, dilakukanlah proses promosi, baik melalui media elektronik maupun media surat kabar atau media cetak, atau melalui media-media yang lain, misalnya offline, event, itu sebagai biaya pemasaran. Kemudian biaya administrasi dan umum, biaya yang tidak terkait dengan proses produksi maupun biaya pemasaran. Yang terakhir adalah biaya keuangan. Biaya administrasi dan umum contohnya adalah biaya general affair, kemudian atau biaya sumber daya manusia dan biaya-biaya yang lain. Kemudian kita masuk ke siklus akuntansi biaya. Jurnal yang diperlukan dalam siklus biaya produksi. Satu, mencatat pemakaian penggunaan bahan baku, yaitu barang dalam proses dikurang biaya bahan baku, misalnya X. Kemudian persediaan bahan baku atau stok. Ada berapa biaya yang masih ada stok. Kemudian yang kedua, mencatat tenaga kerja langsung yang digunakan. Barang dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, misalnya X, yang termasuk biaya tenaga kerja langsung adalah biaya gaji. Kemudian yang ketiga adalah mencatat penggunaan overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Yang termasuk dalam biaya overhead adalah biaya bahan baku pembantu, bukan langsung bahan baku itu ya. Kemudian biaya gaji, bukan tenaga kerja yang diproduksi, tapi tenaga kerja di divisi lain. Kemudian biaya penyusutan, misalnya gedung disusutkan menjadi 20 tahun, misalnya mobil disusutkan 5 tahun, misalnya harga mobil 100 juta, kemudian disusutkan 5 tahun menjadi masing-masing mobil itu susut setiap tahun 20 juta. Nah, 20 juta ini di breakdown lagi menjadi per bulan. Berapa penyusutan mobil itu per bulan itu disebut sebagai biaya penyusutan dan biaya lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mencatat pemindahan produk selesai atau finished good dari pabrik ke gudang atau warehouse. Jadi barang dalam prosesnya ini mulai dari itu dicatat, mulai pemindahan dari pabrik ke dalam warehouse. Biaya apa saja yang tercatat di situ, misalnya biaya transportasi, biaya sewa tempat warehouse-nya itu sendiri kalau disewa, kemudian biaya tenaga kerja di tenaga gudang, biaya lain-lain. Kemudian mencatat harga pokok penjualan yang dijual, HPP, harga pokok penjualan dan persediaan produk selesai atau stock finished good. HPP-nya berapa? Dicatat misalnya tadi suatu produk, HPP-nya setelah di biaya sesungguhnya ternyata Rp650 per pieces. Itu dicatat sebagai biaya HPP. Kemudian laporan harga pokok penjualan. Ada dua, yang pertama adalah perusahaan dagang, yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang adalah perusahaan yang sifatnya tidak memproduksi barang, hanya mendistribusi, misalnya dealer mobil, dia tidak memproduksi barang, maka hanya perusahaan dagang. Maka HPP-nya adalah persediaan awal, stok awal mobil tersebut, ditambah pembelian, dikurangi stok akhir. Itu adalah perusahaan dagang untuk menghitung HPP-nya. Nah, kalau perusahaan manufaktur ada 3 poin yang terkait dengan HPP. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau BBB, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Itu adalah untuk menghitung HPP dari perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Kemudian kita masuk beberapa penjelasan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Misalnya air mineral aqua. Bahan bakunya, pasti teman-teman sudah tahu adalah air mineral itu sendiri adalah bahan baku utama. Selain itu ada bahan baku lain. Misalnya untuk kemasan dan seterusnya. Kemudian biaya bahan baku merupakan pengeluaran yang melekat untuk pembuatan produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu mendapatkan bahan baku dari supplier,
Jadi beli barang dari supplier, bahan bakunya berapa harganya. Itu dicatat. Kemudian permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang. Setelah barang sampai ke pabrik dari supplier, kemudian bagian produksi akan meminta barang dari gudang, itu dicatat sebagai satu biaya juga. Kemudian yang ketiga, penilaian persediaan bahan baku dan aliran harga pokok. Itu adalah terkait dengan bahan baku. Kemudian metode pembebanan harga pokok yang digunakan untuk proses produksi dan penentuan persediaan akhir bahan baku. Ada dua metode fisik dan metode perpetual. Ada 4 yang terkait metode fisik, nanti akan dijelaskan apa itu metode fisik dan metode perpetual. Ada 4, yang pertama adalah metode identifikasi khusus, metode rata-rata sederhana dan rata-rata berbobot. Kemudian metode masuk pertama dan keluar pertama atau FIFO, first in first out. Jadi misalnya barang dengan masuk tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian berikutnya ada masuk lagi barang tanggal 5 Oktober 2022. Maka yang dipakai adalah yang pertama datang, yang tanggal 1 tadi, bukan tanggal 5. Itu adalah FIFO. Nah, LIFO adalah kebalikan dari FIFO. Kemudian metode perpetual itu ada 3, metode masuk pertama, keluar pertama. Metode rata-rata bergerak, yang berikutnya adalah metode masuk terakhir, keluar pertama. Nah, ini ada penjelasannya. Metode fisik atau disebut juga metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan atau stok, di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara rinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of none di gudang, karena tidak dilakukan pencatatan secara rinci. Kemudian metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu, menyesuaikan transaksi input dan output, inputnya berapa, outputnya berapa, persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan dengan metode buku, karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Jika menggunakan metode perpetual, maka akan lebih mudah melakukan penyusunan laporan dan neraca laba rugi perusahaan. Karena jika pencatatan dilakukan secara berkala dalam pembukuan, dapat mempermudah mengetahui stok persediaan barang tanpa harus menghitung barang secara fisik atau stok non. Akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja merupakan pembayaran-pembayaran kepada para pekerja yang dasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau upah. Jadi biayanya berapa per jam atau juga biasa per unit produksi. Misalnya tadi per unit produksi dari produk X berapa biaya tenaga kerjanya. Kemudian adalah metode dasar dalam perhitungan penentuan biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah tarif per jam. Yang kedua, tarif per unit produksi. Yang ketiga adalah rencana insentif tenaga kerja. Itu tenaga kerja, jadi tarifnya bisa dihitung per jam atau bisa dihitung per unit barang yang diproduksi. Kemudian, berikutnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP, merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi BOP bukan bagian dari biaya tenaga kerja atau biaya bahan baku, itu dikeluarkan sebagai biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, metode klasifikasi yang menentukan biaya langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah BOP yang sesungguhnya atau real, realisasi BOP-nya berapa. Yang kedua adalah BOP yang dibebankan, kalau tadi berdasarkan realisasi. Kemudian yang dibebankan dari biaya produksi tersebut. Yang pertama adalah pendistribusian biaya OHP atau overhead ke departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian pengalokasian dari departemen jasa ke departemen produksi. Kemudian membagi biaya overhead ke departemen produksi atas dasar ukuran aktivitas yang seakurat dan setepat mungkin. Ya, demikian yang saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini. Kuliah akuntansi biaya, masih ada waktu 10 menit. Kita akan buka sesi tanya jawab terkait kuliah akuntansi biaya.